Indonesia merupakan negara endemis tuberkulosis. Apa itu tuberkulosis? Bersama saya Dr. Jesslyn, inilah Shalom Dok. Telah hadir bersama kami Dr. Yeremia Prawiro Mozart Runtuh. Shalom, apa kabar Dok? Shalom Dr. Jesslyn, kabar saya sehat, puji Tuhan baik. Oke, Dok, tema kali ini membahas tentang waspada tuberkulosis ya. Boleh diceritakan dulu sebelumnya kesibukan Dr. Yeremia, apa aja yang sedang dilakukan? Ya, saat ini saya bekerja di Yayasan KNCV Indonesia atau biasa disebut YKI. YKI ini bergerak di pemberantasan tuberkulosis. Cita-citanya adalah mewujudkan Indonesia yang bebas tuberkulosis dan isu kesehatan lainnya. Nah, untuk mewujudkan itu, kami bekerja sama dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jadi sudah 3 tahun saya di YKI. Boleh diceritakan dulu apa sih tuberkulosis atau TBC itu? Ya, jadi tuberkulosis atau yang biasa kita kenal TBC itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman namanya Mycobacterium tuberculosis. Jadi nama penyakitnya diambil dari nama kumannya. Jadi ini penyakit menular yang menular lewat saluran pernafasan, menularnya lewat udara, begitu. Dan paling sering dia menular ke paru-paru, tapi juga bisa di luar paru-paru. Oke, nah bisa di luar paru-paru itu bisa kemana aja tuh Dok? Hampir ke seluruh bagian tubuh, jadi bisa ke tulang, bisa ke kulit, bisa ke selaput otak, saluran pencernaan, saluran kemih, bisa kemana saja kuman ini. Jadi banyak gejalanya dari kuman ini. Oke, tapi paling sering yang TB paru itu ya? Betul, awalnya dari TBC paru dulu. Nah, bisa diceritakan Dok, kalau keadaan Indonesia ini sebagai negara endemis ya Dok ya, itu kondisinya saat ini bagaimana sih Dok? Angkanya tuh bagaimana? Apakah banyak yang meninggal karena TBC? Betul. Silakan, Iya, Dok. ini memang cukup miris. Jadi Indonesia dengan salah satu negara terbesar di dunia, ternyata itu juga menempati posisi ketiga di dunia dalam hal tuberkulosis setelah India dan Cina. Jadi India nomor 1, Cina nomor 2, dan kita nomor 3. Hal ini tentu disebabkan karena banyak sekali kasus tuberkulosis di Indonesia. Jadi diestimasikan sekitar 845.000, jadi hampir 1 juta satu tahun. Waduh. Dan tingkat kematiannya sekitar 93.000 kasus setiap tahun. Jadi kalau kita bagi per hari sekitar 200-an kasus yang meninggal karena tuberkulosis setiap hari. Nah, dari 845.000 ini sayangnya yang sanggup diobati dan ditemukan itu baru sekitar 65%-nya. Yang bisa kita betul-betul pastikan sampai tuntas. Sayangnya 35%-nya ini kita tidak ketemu. Waduh. Artinya mereka menyebar di masyarakat. Artinya penularan di masyarakat bisa terus terjadi. Jadi ini salah satu 3 penyebab kenapa Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia. Nah Dok, kalau untuk penularannya itu tadi selain melalui udara, apakah ada rute lain Dok untuk penularan tuberkulosis ini? Ya, jadi tuberkulosis ini memang pertama-tama masuk lewat udara. Jadi dari seseorang yang terinfeksi kuman tuberkulosis, ketika dia 3B, batuk, bersin, bicara, kuman itu akan melayang di udara dan akan dihirup oleh orang sehat. Nah, di orang sehat ini kalau daya tahan tubuhnya menurun, maka kuman itu bisa berkembang biak gitu ya, dan akhirnya menimbulkan gejala. Jadi pertama-tama dia menyerang paru, setelah itu dia bisa melebar atau menyebar ke organ-organ lainnya di dalam tubuh yang tadi saya sebutkan. Menyebarnya memang lewat pembuluh darah maupun lewat kelenjar getah bening. Oke. Jadi bisa kemana-mana Dr. Jesslyn kumannya ini. Apa yang membuat seseorang bisa lebih rentan terkena TBC? Apakah ada faktor resiko khusus atau bagaimana Dok? Betul. Tentunya sama dengan penyakit menular lain, tuberkulosis juga menular ke orang-orang yang punya kondisi khusus. Contohnya nomor 1, bayi. Kita tahu bayi khususnya di bawah 2 tahun memang daya tahan tubuhnya belum berkembang dengan baik sehingga lebih rentan kena tuberkulosis. Lalu orang-orang juga yang dengan penyakit tertentu, contohnya adalah mereka yang hidup dengan HIV/AIDS atau sering kita sebut ODA ya, orang dengan HIV/AIDS itu juga rentan kena tuberkulosis. Selain itu juga penyakit-penyakit kronis yang sedang kita hadapi, contohnya kencing manis, diabetes mellitus juga lebih beresiko kena tuberkulosis, dan juga mereka yang obesitas atau kelebihan berat badan. Jadi
itulah beberapa contoh populasi yang lebih rentan kena tuberkulosis. Oke, waduh, kita banyak banget ya membahas yang hal ini, ternyata banyak sekali yang berhubungan tentang faktor Betul. resiko seperti itu. Jadi obesitas juga kita tahu ya pemirsa, nggak cuma mempengaruhi lebih rentan terkena TBC, tapi juga mempengaruhi penyakit lain ya, Betul. seperti hipertensi, kencing manis. Betul, jadinya kemana-mana dok. Iya, betul. Nah, kalau genetik bagaimana dok? Apakah saat ini ada bukti bahwa genetik berhubungan dengan rentannya seseorang terkena tuberkulosis? Ya, jadi hingga hari ini penelitian belum ada yang membuktikan bahwa tuberkulosis ini disebabkan karena faktor genetik atau keturunan. Begitu juga pandangan masyarakat tentang bahwa tuberkulosis ini penyakit karena kutukan atau guna-guna. Nah, Keduanya salah besar. Jadi tuberkulosis ini disebabkan oleh kuman yang tadi namanya adalah Mycobacterium tuberculosis yang menular lewat udara. oke. Ngomong-ngomong tentang kena kutukan ya dok ya, sepertinya masih banyak sekali nih stigma tentang tuberkulosis di masyarakat. Kira-kira bisa diceritakan nggak dok, selain kutukan ada stigma apa lagi sih yang terjadi di masyarakat yang sebenarnya salah, yang sebenarnya itu mitos gitu? Betul, betul. Jadi kita tahu stigma atau pandangan buruk itu memang melekat begitu ya dengan suatu penyakit. Begitu juga tuberkulosis. Salah satu pengalaman saya ketika bekerja di YKI adalah menemui kondisi yang mana stigma itu betul-betul terjadi di masyarakat. Contohnya nomor satu, dikucilkan dari masyarakat. Nomor dua adalah bahkan ada yang kehilangan pekerjaan karena kena tuberkulosis. Dan yang paling parah yang saya tahu sendiri adalah dia pisah atau cerai begitu dengan pasangan hidupnya hanya karena suami atau istri itu kena tuberkulosis. Jadi kuman kecil ini ternyata dampaknya tidak hanya tentang penyakit, Dr. Jesslyn, tapi juga Sosial tentang ya? kehidupan kita begitu. Waduh, iya. Sosialnya. Nah, kalau gitu berarti harus dicamkan nih ya sama masyarakat kalau mitos-mitos yang tadi disebutkan itu ya tidak benar gitu. Betul. Ya. Bahwa ini bukan karena kutukan. Dan bagaimana nih dok kalau pandangannya, apakah bisa sembuh atau tidak? Betul, jadi nomor satu yang harus diingat, tuberkulosis ini walaupun berbahaya, tapi dapat disembuhkan. Jadi ini yang harus selalu Penting diingat. ya, Jadi itu ya. walaupun kita peringkat 3 begitu ya, banyak sekali bebannya, tapi nomor satu tuberkulosis dapat disembuhkan. Dan itu dicapai dengan tentu minum pengobatan yang rutin. Begitu. Jadi pemirsa di rumah jangan khawatir kalau Iya. kena tuberkulosis, baik untuk diri sendiri ataupun keluarganya atau kerabatnya, bahwa nomor satu penyakit ini dapat disembuhkan. Oke. Bisa diceritakan dok, kalau biasanya mengkonsumsi obat-obatan tuberkulosis itu berapa lama? Nah, betul. Jadi sampai hari ini penelitiannya dan menjadi program pemerintah nasional adalah tuberkulosis ini diobati dengan berbagai macam obat. Kita sebut OAT, obat anti tuberkulosis. Ini ada beberapa lini. Jadi pada prinsipnya dia tujuannya untuk membunuh kuman yang di dalam tubuh, yaitu kuman Mycobacterium tuberculosis. Paling singkat hari ini untuk pengobatan tuberkulosis adalah 6 bulan. Dan paling lama itu bisa mencapai 24 bulan untuk kuman tuberkulosis yang kebal obat atau resisten obat. Indonesia telah mengadopsi, jadi tidak hanya dengan obat, tapi juga dengan pemantauan. Nah, pemantauan ini tidak dari diri sendiri, tapi dari nomor satu dari keluarga terdekat. Jika ternyata tidak ada keluarga terdekat, bisa dari masyarakat sekitar, misalkan tetangga yang dikenal baik, dan juga disediakan oleh pemerintah namanya kader kesehatan. Ada juga yang di puskesmas maupun rumah sakit. Jadi kita sebut namanya PMO, Dr. Jesslyn, pengawas menelan obat. Jadi agar pasien itu tidak hanya sendirian ketika berjuang melawan penyakitnya, tapi juga ada keluarga atau kerabat yang mendukungnya agar sampai sembuh. Ada nggak tips lain bagaimana sebaiknya masyarakat bersikap terhadap orang-orang yang terkena tuberkulosis ini, dok? Iya, jadi memang stigma itu, kata Direktur WHO, Badan Kesehatan Dunia, stigma itu kadang lebih berbahaya daripada penyakitnya itu sendiri. Sehingga stigma itu menghambat orang untuk mencari pengobatan, bahkan yang sudah berobat bisa menghambat sampai tuntas. Sehingga ini stigma sangat mengganggu dan orang untuk sembuh. Bahkan kalau itu terjadi secara nasional, maka tuberkulosis makin sulit dikendalikan. Maka pandangan masyarakat yang perlu disinggung nomor satu tentu adalah tindakan yang suportif, harus punya pola pikir yang baik terhadap penderita tuberkulosis. Bahwa nomor satu, tuberkulosis dapat disembuhkan. Artinya jangan dijauhin, jangan diabaikan, tapi malah harus didukung agar sembuh begitu.
Nomor 2, jika ternyata ada keluarga atau kerabat kita yang kena tuberkulosis, maka itulah tempat kita untuk mendukung agar sampai sembuh. Karena kalau tidak sampai sembuh, dia nanti bisa menular ke 1, ke 10, ke 20, ke ratusan orang. Makin sulitlah penyakit ini dikendalikan. Jadi betul-betul penyakit ini tidak bisa dilawan sendiri, tapi juga harus dengan partisipasi masyarakat. Oke, Dok, tadi kan kita udah ngomongin nih tentang TBC. Ada nggak konsekuensinya kalau seseorang yang merasa batuk-batuk lama atau sudah mengalami gejala TBC tapi tidak berobat gitu? Apa yang konsekuensinya? Betul. Jadi ketika kuman TBC itu masuk ke dalam tubuh seseorang, ada 3 pilihan, Dok ya. Satu adalah dia kumannya tidak kuat melawan daya tahan tubuh, sehingga kumannya mati. Orang sehat. Nomor 2 adalah daya tahan tubuhnya kurang baik, sehingga kuman itu tetap ada di dalam tubuh, jumlahnya sedikit tapi tidur atau dorman. Ini kita sebut infeksi laten tuberkulosis. Dan yang terakhir adalah ketika daya tahan tubuh seseorang tidak baik, sehingga kuman itu berkembang biak, lebih kuat daripada daya tahan tubuh, sehingga menimbulkan gejala. Nah, ketika tidak diobati yang nomor 3 ini, tentu nomor 1 resikonya adalah kematian. Artinya pasien tersebut dapat meninggal karena tuberkulosis, gitu ya, karena sesak nafas dan infeksi secara menyeluruh, gitu. Nomor 2 adalah tentu kalau tidak diobati, produktivitas pasti menurun. Bayangkan orang dengan tuberkulosis tapi memaksa untuk bekerja atau beraktivitas, padahal ada sesak atau batuk dengan darah, tapi tidak mau diobati, tentu produktivitasnya terganggu. Dan nomor 3, ketika produktivitas terganggu, maka kehidupan sosial ekonomi juga akan terganggu. Jadi efeknya sangat beruntun begitu, Dr. Jesslyn, ketika seseorang dengan tuberkulosis tidak mau diobati. Ada nggak, Dok, dampak lain terhadap kesehatan? Misalnya jadi nggak nafsu makan, atau misalnya berat badannya turun, atau ada lagi nggak? Oh ya, betul. Terkait gejala tuberkulosis, jadi ketika kuman itu menjalar di dalam tubuh kita, maka gejala utama dari tuberkulosis adalah batuk. Batuknya terus-menerus, baik itu berdahak ataupun tidak berdahak. Jadi ini yang harus diwaspadai. Jadi nggak cuma berdahak aja. Betul, ya. Biasa orang kan cuma mikirnya, mitosnya, oh iya harus batuk. ada dahaknya, Dok, iya. ya? Nah, itu salah kaprahnya, gitu. Jadi batuk itu poin pentingnya dari tuberkulosis. Selain batuk, karena ini penyakit infeksi, tentu ada gejala-gejala yang mengikuti demam yang berkepanjangan, gitu ya. 2, lalu bisa juga sesak nafas. 3, batuknya bisa disertai darah. Jadi kadang-kadang ketika kita batuk, tiba-tiba ada bercak darah. Itu bisa saja itu tuberkulosis. 4, berat badannya menurun tanpa disengaja. Dan 5, paling sering terjadi adalah keringat malam. Jadi saat kita istirahat tanpa aktivitas. Begitu. Jadi itu gejala-gejala tuberkulosis. Jadi mereka yang batuk, mereka yang sesak, mereka yang demam, tetap harus berobat. Aduh, iya, ini agak sulit ya, Dok, Iya. karena gejalanya agak tumpang tindih juga dengan COVID-19. Betul. Lalu apa sih yang bisa masyarakat dan juga pemirsa Live Channel lakukan nih, Dok, untuk mencegah infeksi tuberkulosis ini? Pencegahan itu ada beberapa tingkat, Dr. Jesslyn. Yang pertama tentu kalau kita mengikuti continuum of care, gitu ya, dari bayi baru lahir sampai lansia, maka dari bayi maka kita bisa lakukan vaksinasi. Vaksinasi atau imunisasi yang kita namanya BCG. Itu diberikan kepada bayi baru lahir, tujuannya untuk mencegah tuberkulosis yang berat di kemudian hari. Walaupun memang sampai hari ini belum terbukti bisa mencegah tuberkulosis, tapi minimal jika kena tuberkulosis tidak sampai berat. Itu vaksin yang pertama. Nomor 2, tentu ketika sudah beranjak ke dewasa, tentu kita terapkan namanya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ini kan yang digaung-gaungkan oleh pemerintah dan kita harus ikuti. Di dalam perilaku hidup bersih dan sehat itu ada berbagai macam. Nomor 1 tentu kalau berhubungan dengan tuberkulosis adalah etika batuk. Jadi ketika kita batuk atau bersin, jangan sembarangan, harus ditutup dengan lengan dalam atau tisu. Setelah itu kita harus cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Apalagi masa corona ini. Apalagi ini masa COVID. Betul, Dr. Jesslyn. Harus pakai masker kemana-mana. Jadi mengikuti himbauan pemerintah, baik sakit ataupun tidak sakit harus pakai masker. Lalu diet sehat. Tadi karena kita tahu obesitas ataupun kencing manis itu memperbesar resiko kena sakit tuberkulosis, maka kita harus diet yang sehat. Makanan yang gizi seimbang. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna, sekarang harus gizi seimbang.
Lalu kita juga harus bisa olahraga secara teratur. Mungkin tidak perlu sampai olahraga seperti atlet, Dok, tapi beraktivitas fisik yang cukup 30 menit sehari, jalan kaki atau bersepeda gitu, Dok. Lalu tentu yang paling penting adalah kesehatan mental. Apalagi di masa pandemi seperti ini kita harus bisa mengelola stres. Nah, salah satu cara mengelola kondisi mental adalah kita harus cari atau membaca sumber-sumber yang terpercaya, gitu ya, tentang kesehatan. Biasanya tadi kan kita udah ngomong juga tentang fakta tuberkulosis juga sering mengenai untuk penduduk yang dari ekonomi golongan menengah ke bawah. Ya. Nah, akhirnya banyak juga dok yang tidak menyadari dan juga malah menganggap sepele penyakit ini. Bagaimana dok? Kira-kira apakah ada strategi, mungkin juga strategi pemerintah apa yang ada untuk mengatasi persoalan tuberkulosis ini? Betul. Jadi nomor satu, karena kita tahu kuman tuberkulosis ini tidak pandang bulu, Dr. Yoselin. Betul. Kuman ini bisa ke siapa saja, yang ke kaya dan yang ke miskin, ke laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak, yang tinggal di desa maupun tinggal di kota. Jadi kuman ini bisa ada di mana saja. Lalu pemerintah sudah punya komitmen untuk mengatasi masalah ini. Jadi karena melihat kita peringkat ketiga di dunia dan kasus kematiannya ratusan tiap hari, maka ini tuberkulosis dijadikan program nasional. Artinya pemerintah punya komitmen untuk mengatasi ini secepat mungkin. Kapan? Ditargetkan oleh pemerintah tahun 2030 kita sudah eliminasi tuberkulosis. Dan pada tahun 2035 ditargetkan eradikasi gitu. Tapi yang perlu pemirsa tahu artinya tuberkulosis ini harus diberantas begitu. Jadi itu komitmen pemerintah. Salah satu bentuk nyata komitmennya adalah obat anti tuberkulosis yang tadi saya sampaikan itu sudah disediakan gratis oleh pemerintah. Dan tidak hanya gratis, dia tersedia dari Sabang sampai Merauke gitu ya, dari Aceh sampai Papua itu telah tersedia baik di puskesmas, di rumah sakit swasta maupun pemerintah, begitu juga di klinik maupun dokter praktek swasta. Jadi obat ini bisa diakses oleh siapa saja tanpa melihat dia punya kartu BPJS Kesehatan atau tidak. Ini yang cukup ada salah mitos ya, harus punya BPJS katanya. Tapi untuk obat ini bisa diakses oleh siapa saja. Oke, berarti ini juga catatan penting ya dok ya. Kalau misalnya memang ada gejala dan terutama tadi seperti gejala-gejala yang sudah disebutkan oleh dokter Yeremia ya, banyak sekali yang mengarah ke tuberkulosis dan melakukan pemeriksaan, tentunya justru harus semakin semangat berobat nih karena obatnya sudah digratiskan dari pemerintah. Padahal setahu saya obatnya juga mahal ya kalau di luar negeri. Kalau saya boleh cerita, obatnya untuk yang 6 bulan tadi itu sekitar bisa hampir 4-5 juta satu kali pengobatan. Mungkin untuk menengah ke atas itu hal yang kecil, tapi bayangkan kalau itu terjadi untuk keluarga yang kondisi ekonominya menengah ke bawah. Dia bisa miskin karena sakit. Sehingga itulah disediakan oleh pemerintah. Itu yang pengobatan 6 bulan dok. Tapi untuk pengobatannya sampai 2 tahun, 24 bulan, bahkan sampai 36 bulan, 1,5 tahun, itu bisa seharga 1 mobil. Waduh. Bisa ratusan juta. Karena obat itu memang sampai hari ini kita belum bisa produksi dalam negeri, sehingga kita harus impor. Itulah yang menyebabkan biaya cukup tinggi. Sehingga ketika seseorang ada gejala tuberkulosis, jangan ragu untuk berobat. Karena selain obat yang disediakan secara gratis, artinya dibiayai oleh pemerintah, bukan gratis, artinya pemerintah beli begitu dan menyediakan untuk masyarakatnya. Layanan pemeriksaannya juga berkualitas. Jadi untuk menentukan seseorang ini sudah sembuh atau tidak, kena TB atau tidak. Begitu. Betul. Jadi jangan sampai ya, biasanya kalau kita bilang lihat wah ada barang gratis dianggap murahan. Dianggap murah, oh tidak. Padahal salah, enggak ya, padahal salah, belum tentu seperti obatnya itu. sangat berkualitas. Jadi untuk yang pengobatan 6 bulan itu sudah diproduksi dalam negeri, tentu oleh pabrik farmasi yang berkualitas dalam negeri. Jadi sudah dijamin kualitasnya. Iya, betul. Baik, kemudian dok, pengaruhnya, ada nggak sih dok pengaruh terhadap corona ini? Jadi bagaimana kaitannya nih dok? Apakah karena pakai masker, jadi angka TBC diharapkan menurun, atau mungkin justru malah jadi berbondong-bondong di rumah jadi rame-rame, atau bagaimana dok? Ada tanggapannya? Jadi pandemi corona COVID-19 ini sangat mempengaruhi penularan tuberkulosis. Jadi kalau di tingkat fasilitas kesehatan, orang-orang sekarang masyarakat tidak lagi berobat karena kan takut untuk keluar rumah, apalagi dihimbau untuk tetap di rumah. Sedangkan kita tahu di rumah bisa saja terjadi penularan. Ada yang batuk, ada yang berat badannya turun tanpa disengaja, atau yang sesak nafas. Tapi karena tidak bisa keluar rumah, maka
mereka menetap di rumah, sehingga mereka tidak dapat mengakses layanan kesehatan, tidak ketahuan sakit tuberkulosis atau tidak, artinya penularan di masyarakat terus terjadi. Tapi di pemerintah ataupun layanan kesehatan tidak tahu ada tuberkulosis di rumah, karena lain hal juga fasilitas kesehatan juga repot menghadapi COVID-19. Iya, Jadi betul. pandemi ini betul-betul sangat mempengaruhi di tingkat layanan, dok. Begitu juga di tingkat komunitas. Jadi ketika masyarakat ditahan untuk tidak keluar rumah dan mungkin akan bergerombol begitu ya, yang biasanya hanya ketemu di malam hari, sekarang ketemu dari pagi sampai pagi lagi. Ketika dia ada sakit batuk, maka ada kontak serumah dan kontak erat di dalam masyarakat, itu lebih cepat tertular begitu. Jadi pandemi ini betul-betul mempengaruhi di tingkat layanan kesehatan maupun di tingkat masyarakat. Waduh, ada strateginya nggak dok sejauh ini dalam menghadapi? Iya, jadi pemerintah telah memastikan bahwa layanan kesehatan tetap harus siap sedia melayani mereka yang terduga tuberkulosis. Jadi mereka yang batuk, mereka yang sesak, mereka yang demam tetap harus berobat. Aduh, iya ini agak sulit ya dok, Iya. karena gejalanya agak tumpang tindih juga dengan COVID-19. Betul. Nah, nomor 2 adalah ketika mereka datang ke layanan, mereka akan di screening atau ditapis apakah ini tuberkulosis, apakah ini COVID-19 atau flu biasa misalkan. Dan nomor 3, strategi adalah pemerintah sudah mendedikasikan rumah sakit yang khusus COVID-19. Jadi suatu rumah sakit atau layanan kesehatan tidak lagi menerima pasien lain. Jadi diharapkan mereka yang sakit batuk atau lainnya bukan karena COVID tidak jadi ketularan COVID gitu, karena dari awal fasilitasnya sudah dipisahkan. Gitu. Jadi ini pesan untuk masyarakat, jangan khawatir untuk berobat ke layanan yang memang bukan rujukan COVID-19. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah, pemirsa di rumah ada yang sakit, tetap harus berobat. Oke, iya berarti itu juga catatan penting. Catatan penting. Kalau misalnya ya jangan sampai, atau misalnya udah batuk-batuk apalagi 6 bulan terus Iya. ada COVID jadi nggak Jadi malah pergi. ditahan-tahan, dok. Iya. Betul. Malah sakitnya di rumah, malah bisa menulari keluarganya sendiri. Oke, dok, ada sedikit out of topic nih dok, pertanyaan mengenai korelasi antara tuberkulosis dan juga pada saat kehamilan. Pada saat kehamilan. Oh, bisa iya. diceritakan sedikit apakah bisa menularkan ke bayinya dan rute-rute mungkin penularannya apakah beresiko, bagaimana? Betul, dok. menghadapinya? Jadi tuberkulosis memang primernya atau pertama kali pasti menyerang paru, dok. Dari paru lah dia nanti menyebar lewat aliran darah ataupun kelenjar getah bening. Jadi ibu hamil dan anaknya ketika ibunya kena dalam janin ya, ibunya kena tuberkulosis maka bisa berisiko ke anaknya. Tapi poin pentingnya dan bagus adalah tuberkulosis pada kehamilan itu bisa disembuhkan. Dan obat anti tuberkulosis yang disediakan gratis oleh pemerintah itu aman dikonsumsi oleh ibu hamil. Sehingga tidak mempengaruhi ketika kehamilan. Kan kadang ketika kehamilan harus ditanyakan apakah obat ini mempengaruhi janin atau tidak, berdampak buruk pada janin. Nah, kita bisa pastikan dan pemerintah sudah pastikan obat anti tuberkulosis yang disediakan gratis itu tidak berdampak buruk kepada janin. Artinya ketika seseorang dengan kehamilan, ibu punya janin, hamil, itu dapat mengkonsumsi obat anti tuberkulosis. Tinggal konsultasi dengan dokternya. Jangan sampai dokternya tidak tahu kalau ibunya hamil. Gitu. Oke, iya. Baik dok. Dari tadi kita udah bahas tentang tuberkulosis, sekarang kita ngomongin apa yang bisa gereja lakukan dok untuk turut serta dalam mendukung pemerintah nih dalam mengeliminasi tuberkulosis. Ya, betul. Jadi gereja ini kan bagian dari masyarakat ya, betul ya, masyarakat luas. Jadi tentu dengan prinsip dari kekristenan adalah hukum kasih begitu ya, bahwa bukti bahwa kita mengasihi Allah dalam mengasihi sesama, maka gereja tentu bisa berperan aktif di dalamnya dalam mengasihi sesama dalam memberantas tuberkulosis. Satu tentu bagi saya pribadi lah, gereja harus bisa jadi panutan atau teladan. Artinya tidak hanya gembala jemaatnya, tapi juga pengurus gereja dan segenap masyarakat gereja itu bisa jadi masyarakat yang panutan begitu. Artinya ketika ada anggota gereja yang kena tuberkulosis atau sekitar gereja kena tuberkulosis, bukan makin dijauhi, tapi harus dikasihi, makin dipedulikan, gitu ya. Dan nomor 2 adalah efek tuberkulosis ini kan tidak hanya tadi tentang fisiknya dok ya, tapi juga ada mental dan sosioekonomi. Iya. Gereja bisa mengisi gap itu, mengisi lubang-lubang itu, contoh dengan menyediakan makanan yang bergizi bagi mereka yang mungkin
sosioekonominya kurang, sehingga tidak hanya minum obat yang sudah bagus, Iya. tapi juga butuh nutrisi yang bagus agar dapat iya. sembuh, gitu ya. Betul, Daya ya. tahan tubuhnya harus naik. Bagi mereka juga yang kehilangan pekerjaan, anggota gereja ataupun sekitar gereja, maka gereja bisa memfasilitasi misalkan pelatihan keterampilan atau okupasi agar mereka tetap produktif secara ekonomi. Dan bagi saya yang terakhir, kalau gereja punya sumber daya lebih, begitu ya, misalkan anggota gereja ada yang dokter, ada yang perawat, ada farmasi, misalkan mereka bisa membuka klinik atau balai kesehatan untuk ikut serta dalam mendiagnosis, mengobati sampai tuntas tuberkulosis, sehingga sebetulnya banyak yang bisa dilakukan gereja. Oke, baik. Ya, berarti gereja juga turut berperan aktif ya Harus dong. sebaiknya. Iya, harus. Kemudian Dok, kalau ada pemirsa live channel nih Dok, yang ternyata didiagnosis dengan tuberkulosis, kira-kira ada pesan-pesan nggak dari Dokter Yeremia? Ya, jadi tentu nomor satu untuk mencegah tuberkulosis adalah kita harus terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, gitu ya. Di dalam PHBS ada etika batuk, diet sehat, aktivitas fisik dan kelola stres, dan cari informasi yang terpercaya. Bagi mereka yang kena tuberkulosis, jangan takut, percaya pada Tuhan bahwa itu dapat disembuhkan. Ingat bahwa obatnya disediakan gratis oleh pemerintah dan berkualitas. Nah, untuk kelola stres harus mencari sumber informasi yang terpercaya. Maka salah satu sumber informasi terpercaya yang saya bisa rekomendasikan adalah dari kantor saya sendiri, tentu karena ini sudah valid, yaitu website yki4tbc.org. Di dalamnya ada banyak sekali informasi yang terpercaya dan positif tentunya pada kehidupan Bapak Ibu sekalian, tentang TBC, tentang HIV, bahkan tentang COVID-19, begitu ya. Agar kita tidak kalah oleh informasi yang buruk, melainkan kita diberikan semangat gitu ya dalam menghadapi pandemi dan juga tuberkulosis. Oke, baik pemirsa, dari perbincangan dengan Dokter Yeremia barusan kita tahu bahwa tuberkulosis bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga mempengaruhi sosial, ekonomi, dan juga psikologi seseorang, dan juga dari masyarakatnya dan juga keluarganya. Nah, dan pemberantasan tuberkulosis sudah digerakkan oleh pemerintah melalui rencana strategisnya. Tapi kita juga harus melakukan bagian kita dan juga gereja juga harus melakukan bagian gereja. Terima kasih Dokter Yeremia untuk sama-sama, sesi Dr. hari Jessi. ini. Sampai jumpa di lain hari. Shalom. Shalom, Dr. Jessi.